Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Fauzi Akbar. Di video kali ini adalah video kelanjutan part 2 dari study tour SMA 6 Madiun. Dan di video sebelumnya kita udah mengunjungi kampus ITS di Surabaya dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Pulau Dewata Bali dengan melewati alas Baluran. Dan bagaimana kelanjutannya, tonton terus hingga part-part selanjutnya. Oke, stay tune. Nah, menaiki kapal KMP Swarna Cakra. Lewat. Wah. Ya aman sih, SJD toh ya, motor sampean. Ya aman sih. Dapat dari pertama kita alam di Untuk Maham yang ke 3 kalinya. Halo. Pura. Gue tadi. Cek.
Tanah Lot adalah salah satu pura laut paling ikonik di Bali yang terletak di Desa Bebaran, Tabanan. Pura ini dibangun di atas batu karang besar di tepi laut dan menjadi tempat pemujaan dewa laut. Saat air laut pasang, pura ini tampak terpisah dari daratan. Tanah Lot terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau dan keindahan alamnya, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Bali. Selain nilai spiritual, tempat ini juga kaya akan budaya dan mitos lokal. Guru dan juga adik-adik ya dari Anwar Kelana untuk menemani perjalanan ibu guru dan juga adik-adik selama berada di Bali. Berapa hari ini? Barata fan metu kabeh. Baratane sijine sik nyantol, Mas. 4 hari. 4 hari. 4 atau bagaimana? 5. Oh, Senin sampai Jumat. Iya. Di Balinya berapa malam? 2. Oh, 2 malam. Berarti 2 malam 3 hari ya. Oke, berarti selama 3 hari ini saya akan menemani perjalanan ibu guru dan juga adik-adik ya. Oke, ada yang keberatan kira-kira? Tidak. Oke, nah adik-adik, jadi sekarang ini kan adik-adik berwisatanya di Bali, yang mana untuk di Bali sendiri adik-adik pasti akan ditemani oleh pemandu wisata dari Bali. Kalau dia Axel ya, ya kok bisa Axel? Oh tadi makannya dikit, oh ya sekarang ngemil gitu ya. Oh iya, Axel tahu nggak ngemil apa yang paling susah? Ngemilikin Axel seutuhnya. Wisata di Bali ini tidak pernah yang namanya macet adik-adik. Jadi adik-adik tidak akan pernah menemui yang namanya kemacetan. Kalau di Madiun bagaimana? Aman. Malam minggu aja. Malam minggu aja. Sama Car Free Day. Oh, oke. Oh, sama Idul Fitri, pas Lebaran ya. Nah, tapi kalau di Bali baik hari raya maupun hari raya itu ya sama sekali memang tidak pernah macet adik-adik. Sama sekali nggak pernah macet. Paling ya kalau pas di jalan nanti kita menemui itu kendaraan yang rame sehingga laju kendaraan kita pelan bahkan sampai berhenti. Mohon maaf itu namanya bukan macet, hanya kurang lancar bahkan sampai tidak lancar gitu aja. Nah, Bahasanya. ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ya hadiahnya jelas Bali nggak pernah macet ya. Nah, jadi pokoknya nanti kalau jalan rame tolong jangan bilang macet. Oh ini kita lagi ya kena ketidaklancaran begitu. Lagi kurang lancar gitu aja ya. Nah, baik kalau gitu kita lanjut. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada tidak? Aman semua? Aman ya. Masih semangat? Oh, masih ya. Oke. Dan mohon maaf juga nih ibu guru dan juga adik-adik apabila sepanjang perjalanan nanti mau akan berkicau ya adik-adik ya. Nah, yang menjelaskan tentang Bali dan segala macam. Nah, jadi adik-adik mungkin bisa sambil menikmati perjalanan. Barangkali saja di sepanjang jalan, baik itu di kanan maupun kiri jalan, adik-adik melihat ada sesuatu, nah, tapi adik-adik belum mengetahui itu apa, silakan nanti adik-adik bisa tanya langsung ke Mbok. Ya, atau mungkin nanti di objek wisata adik-adik melihat sesuatu yang adik-adik nggak tahu. Nah, nanti adik-adik juga bisa tanya ke Mbok ya. Pokoknya apapun yang adik-adik ingin ketahui tentang Bali, nah silakan nanti bisa bertanya. Ya, pokoknya nanti Mbok akan cerita dan akan menjelaskan. Adik capek ngomongin cerita silakan. Ya, mungkin suaranya Mbok agak mau pelanin sedikit agar enak boboknya adik-adik ya. Oke, dan lanjut dulu nih sebelum semuanya tertidur pulas ya. Lebih banyak lagi yang ada buah-buahannya, jajanannya dan segala macam. Nah, tapi uniknya adik-adik, mungkin karena kita kalau sudah tulus mengatakan sesuatu, rezeki pun pasti akan
datang terus datang adik-adik. Nah, pasti akan selalu ada rezeki. Dan perekonomian di Bali ini kalau dibilang merata sih tidak ya adik-adik ya. Kalau dibilang merata sih tidak. Pasti ada juga yang kurang mampu, ada yang mampu, ada yang sangat mampu, itu sudah pasti. Terus diisi kabeh ya. Nah, kalau itu diisi semua itu Bu. Diisi semua Bu. Ini tempat sesaji Iya Bu, itu yang disebut pura keluarganya Bu. keluarga kayak lebih Ya, pura keluarganya itu Bu. musola rumah. Nah, harus ada tiap rumah. Ya, pasti ada itu tiap rumah. Ya. Nah, kayaknya orang Bali kalau mereka ingin benar-benar kaya raya sekali, itu mungkin ya agak susah sih Bu. Buah ayam ini di kakinya itu, di satu kakinya ya akan diikat taji. Pisau yang benar-benar tajam ini adik-adik, yang benar-benar pokoknya itulah ya. Nah, intinya diikat pisau lah itu. Terus nanti ayamnya kan bertarung. Pasti salah satu dari ayamnya itu akan tertusuk sama taji. Kalau udah tertusuk taji, otomatis darahnya pun akan keluar. Nah, darahnya ini yang jatuh ke tanah, itulah yang dipersembahkan kepada para buta kala atau buta makolo. Sebelum adanya satu ayam, pasti akan ada ritualnya dulu, ya, dengan menggunakan sesajen. Nah, tujuannya adalah agar para buta makolo ini tidak mengganggu manusia. Itu tujuannya ya, adik-adik ya. Sabar dulu ya, kebetulan di sini masih ada proyek gorong-gorong ini ya, hanya jalanan lumayan agak kurang lancar. Nah, sambil adik-adik menikmati perjalanan ya. Nah, terus kalau yang sabung ayam yang untuk judi itu yang adik-adik ya, kalau ketahuan sama petugas ya ada di tengah-tengahnya itu kan ada pekarangan rumahnya itu yang disebut dengan mata. Ya. Jadi masih ada lahan kosong di tengah-tengahnya itu yang disebut dengan mata. Beda Bung ya, jauh beda ya. Nah, itulah keunikannya Bali. Nah, barangkali saja nanti ada yang punya saudara menikah dengan orang Bali, atau mungkin ada nanti ada yang jodohnya Bali, jadi jangan kaget. Kastanya gimana kalau menikah dengan orang Jawa? Katanya kalau itu kan masih ada kasta di sini. Untuk kasta masih ada itu. Yang berlaku itu wangsan. Kasta untuk sistem kerajaannya sih sudah dihapuskan, tapi untuk kasta-kastanya ya memang masih ada. Kan masih ada gelar sudah bagus tuh bagi yang kastanya Brahmana itu kan masih ada yang bagus saja, itu yang kesatria. Nah, itu apakah pernikahannya harus ikut ayahnya atau ikut ibunya? Untuk kasta-kastanya itu menyesuaikan dengan garis keturunan ayah Bu, kalau di Bali. Ya, jadi nanti ketika orang kasta yang Bali ini ya menikah dengan yang dari Madiun itu umpamanya, anak-anaknya itu tidak akan mendapatkan gelar yang sama seperti ibunya, karena ibunya kan sudah ngikut Suami. ayahnya ini ikut suami, jadi yang menyesuaikan dengan garis keturunan ayah gitu. Ibunya pun ya masuk muslim gitu umpamanya ya, pokoknya apapun agama suami ya orang Bali harus ikut. Mungkin untuk lebih lengkapnya sih mengenai ada pernikahan di Bali nanti akan mau ceritakan nih, hadirnya melihat di sini banyak yang mengenai cerita, mungkin sekilas aja dulu Bung ya. Namanya Balai Dangin. Nah tuh biasanya di sana tuh tempat Lamaran untuk di Balai Dangin. Kalau lamarannya yang di bangunan sebelah utara ini Bu, yang ini nih di sana. Upacaranya yang di Balai Dangin ini. Terus itu pura keluarganya di pojok timur laut. Ya, terus di sebelah selatannya itu ada juga ada garasenya, ada kamar mandi, toiletnya, dapur itu pasti di sebelah selatan. Kamar-kamar itu ada di sebelah utara Bu. Nah, begitu ya. Itu sih kalau bangunan di Bali. Sambil jalan Berarti ya, satu ya. pekarangan itu satu keluarga Gitu. atau beberapa keluarga? Satu garis keturunan Bu. Berarti beberapa keluarga. Beberapa keluarga, beberapa kakak. Ya, kalau sudah penuh biasanya mereka akan bangun di luar. Nah, contoh seperti membangun yang ini. Contoh seperti di sini
mereka bikin tempat usaha, mungkin sekalian tempat tinggalnya gitu ya. Nah ini ada perumahan juga Bu ini, nah itu yang depan sebelah kanan. Jadi ketika apabila di rumah satu karena rumahnya itu kan sudah penuh, kamarnya sudah penuh kan gitu, mungkin mereka sudah tidak dapat kamar lagi gitu, jadi mereka membeli rumah di luar. Nah kalau yang di perumahan seperti ini itu tidak menggunakan konsep astakosala kosalinya Bu, tidak. Jadi tidak menggunakan konsep astakosala kosali. Paling yang tempat sucinya cuma 1 atau 2 gitu aja. Nah itu bisa dilihat ini yang di atas. Nah cuma 2 aja tempat sucinya. Nah itu 1 aja tuh yang di atas itu. Gitu Bu. Karena tempat suci yang banyak yang cuma di rumah pokoknya aja, di rumah tuanya. Kalau di rumah kan cuma 1 bangunan aja ya, 1 ya. Itu bisa dilihat juga. Itu mereka yang udah membangun. Nah ini juga, ini bukan rumah pokoknya, mereka membangun di luar itu. Itu sih begitu kalau di Bali. Dan lanjut lagi, nah ini orang Bali bikin bangunan untuk tempat sucinya ya, yang terbuat dari ini Bu, apa namanya itu, lahar yang sudah membeku itu Bu. Nah itu ada bunga pacar, ya bunga pacar dan juga Nah, yang bunga kuning-kuning kemitir. namanya bunga apa? Bunga kemitir Bu. Oh, Iya. kalau kembang kanikir. Kembang apa namanya? Kanikir. Kanikir. Yang merah-merah jambu tadi kembang singkong. Ya sebelahnya kembang. Setengah 12. Pertunjukannya itu 1 jam adik-adik. Pokoknya nanti apabila babak ketiga akan segera dimulai, akan diinformasikan ya adik-adik ya lewat pengeras suara di sana ya. Nah jadi nanti ada Dah, kerja. Ya, ini boleh aja. Oh itu. Ini sapi nih.
masih memenuhi seni budaya. Ini tanda bahwa masyarakat Indonesia masih mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Kita sambil silakan. Bahasa Indonesia. Hello. Hai. Ya, selamat siang. Piye kabarnya? Gimana kabarnya? Geng kabarnya. Geng kabarnya. Susu gede. Susu gede. Bukan susu gede. Susu itu ada artinya. Ada artinya. Apa artinya susu? Kalau tidak baik, ya ada surat. Iya. Selamat datang dan selamat berlibur kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Magetan. Dan juga dari keluarga besar SMA Negeri 6 Madiun. Kita lanjutkan. Pidana kuah komputro bakal jadi penawuran pun. Ini mengerikan. Kemampuan sampun kalah. Maka betul.
Wow, gitu ya. Lebih dekat mana ke Bojonegoro sama ke Bali? Oh, Bojonegoro lebih dekat. Oh, kirain lebih jauh. Oh, iya. Mobil kayak. Oke deh. Nah, jelas itu sih ada ya. Terus tari kecak nih juga ada ini termasuk tari sakral di Bali. Ya, itu tari sakral. Pokoknya sebelum ditarikan ya pasti akan ada ritualnya dulu, ritual keselamatan bagi para penari maupun penontonnya. Oh iya, ini kita kebetulan sudah selesai dikeluarkan dulu. Sudah dekat, tolong korden bisa dibuka dulu semuanya adik-adik. Kanan kiri. Oh, di bawah laut dibilangin kok. Kanan kiri kan jalan tol bawah laut. Ini beneran adik-adik serius, kan kok saya orang terjujur di Bali. Iya, serius. Ini juga merupakan satu-satunya jalan tol bawah laut yang ada di Indonesia, bukan yang ada di Bali aja. Belum. Nah, kalau yang di sebelah kiri sana, nah itu ada pulau kan ya di seberang sana ya. Masih jauh ini. Yang dekat sama Bali, dan dekat kok. Ya, itu namanya Pulau Serangan adik-adik. Ya, Pulau Serangan yang masih masuk wilayah Provinsi Bali. Terus ada satu pulau lagi di barat laut sana, namanya adalah Pulau Menjangan, itu dekat sama Pulau Jawa adik-adik. Pulau Menjangan. Ya, di sana banyak ada binatang menjangannya adik-adik. Nah, ada resortnya apa namanya? Ada kayak villa gitu juga. Penjangan di sana. itu rusak. Ya. Oke, silakan adik-adik. HP bisa dikeluarkan. Dan kita akan memasuki jalan tol Bali Mandara. Ini kita udah mulai naik ya. Baru segini aja udah kelihatan bagus ya.
Di sebelah kiri sana itu ada pelabuhan Benoa adik-adik, tapi bukan pelabuhan penyeberangan Bali Jawa, Bali Lombok itu enggak ya adik-adik ya. Nah kalau di sana itu ada kapal ikan, biasanya kalau ada kapal pesiar yang ngeport di Bali itu biasanya di sana juga. Tapi kayaknya hari ini nggak ada kapal pesiar yang nyandar di sana ya. Oke, ini adik-adik, ini dia yang namanya Jalan Tol Bali Mandara di sebelah kanan dan kiri. Sebentar, kita belum masuk pintu tolnya ini adik-adik, sabar dulu. Nah, itu di sebelah kanan dan kiri, adik-adik bisa melihat ada panel yang mana Jalan Tol Bali Mandara ini merupakan jalan tol pertama yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Ya, keren kan? Oke, dan selain itu juga ada jalan tol Bali Mandara ini berbeda dari jalan tol pada umumnya karena dia punya jalur sepeda motor. Iya, keren juga kan? Nah, itu. Oke, ini kita sudah memasuki jalan tol Bali Mandara ya, yang merupakan satu-satunya jalan tol bawah laut yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Bali. Nah, oke, beneran kan? Mau nggak bohong kan? Bukan ini bawah laut adik-adik, kan lautnya di bawah. Ya kan jalan tolnya di atas, lautnya di bawah, jadinya kan jalan tol bawah laut. Benar kan? Mau jujur kan? Benar kan Axel ya? Axel apa Axel sih? Oh? Hah? Siapa? Capek. Copet. Japet. Oh, itu nama panggungnya. Hah? Nama asli. Oh, nama aslinya Japet. Terus kalau yang Axel tadi? Oh, Japet Axel namanya ya. Oh, iya. Oke, silakan nikmati dulu ada perjalanannya ya di sebelah kiri sana itu dia pelabuhan Benoanya. Oke, silakan. Nah, kapal-kapal kargo kayak gitu tuh ya di sana dia tempatnya ada di. Nah, terus ini kita sekarang berada di tengah-tengah dari jalan tol Bali Mandara ini. Yang mana jalan tol Bali Mandara ini ada yang menghubungkan antara jalan bypass Gusti Ngurah Rai dengan jalan menuju ke pelabuhan Benoa dan jalan raya Nusa Dua. Nah, ini yang ke arah selatan ini nih adik-adik yang arah ke Kinya Pulau Bali itu namanya adalah jalan menuju ke jalan raya Nusa Dua. Tadi kita masuknya dari jalan arah pelabuhan Benoanya itu ya. Dan ini sekarang kita keluarnya di jalan bypass I Gusti Ngurah Rai adik-adik. Ya, untuk GWK-nya sudah kelihatan dari sini ya. Dekat kok. Itu GWK-nya udah kelihatan. Itu di kakinya Pulau Bali. Jadi sekarang kan kita mau menuju ke kakinya Pulau Bali. Ya. Oke. Udah bisa dilihat ya kakinya Pulau Bali. Nah, oh ya adik-adik, ini kan kita keluarnya dari jalan bypass keluarnya ke jalan bypass Gusti Ngurah Rai ya adik-adik ya. Kebetulan sebentar lagi adik-adik bisa melihat sangkar burung terbesar di Bali. Bagi adik-adik yang ingin mengabadikan sangkar burung terbesar di Bali, silakan kamera juga bisa standby dari sekarang, bisa divideokan. Adik-adik bisa melihat videonya, bisa melihat burungnya nanti. Nah, sebelah kanan ya. Nah, nempel di ini ya, nempel di kaca ya, silakan. Karena sebentar lagi kita melewati sangkar burung terbesar di Bali, termasuk burungnya juga gede-gede. Ya, Dan Bu. itu juga ini menjadi penangkaran singa terbangnya adik-adik. Nah, Ya, itu dia adik-adik. Nah, sangkar burung terbesar di Bali yang namanya Bandara Ngurah Rai. Nah, itu dia burungnya ada yang terbang. Ora bila burunge. Ya itu kan ada burung Garuda, nah terus itu ada singa terbangnya, Lion Air-nya. Ini kita sudah memasuki. Mau mengabadikan dalam sebuah video itu tulisan GWK-nya silahkan. Ya. Nah ini dia areal GWK-nya ya adik-adiknya, yang seluas 250 hektar, jadi lumayan luas. Ya ingat nanti jangan ada yang jalan sendiri-sendiri, agar tidak ada yang sampai kesasar adik-adik.
ya, jangan sampai dia kesasar. Nah, terus adik-adik nanti juga mohon barang-barangnya dijaga dengan baik ya adik-adik ya. Tolong barang-barangnya dijaga dengan baik, jangan sampai ada barang-barang yang hilang maupun ketinggalan ya. Jadi itu ya adik-adik, tentunya dijaga dengan baik ya. Nah, yuk persiapan. Ingat yang dibawa turun yang memang diperlukan saja, yang tidak diperlukan tidak usah dibawa turun. Untuk ID card tolong digunakan semua ya adik-adik ya, agar mau gampang nanti mengenali adik-adik selama berwisata di GWK. Silakan digunakan dulu semua ID cardnya. Ada yang hilang kah? Hah? Nah iya silakan siapin dulu ID cardnya. Ada ibu, ada ibu. Kebetulan adik-adik untuk toilet di Bali ya adik-adik ya, kecuali di GWK ini benar-benar gratis adik-adik. Kalau yang lain sih gratis adik-adik, jadi kita masuk toilet yang lain selain GWK masuknya itu gratis adik-adik ya. Dan air di dalam toilet juga itu prasmanan, jadi kita ambil sendiri ya. Nah keluar dari toilet itu baru bayar biasanya, dan kita bayarnya juga wajib menggunakan pipis. Tapi kalau di GWK ini gratis, masuk maupun keluarnya itu gratis adik-adik. Kita tidak usah bayar dengan menggunakan pipis ya, itu ya. Nah yuk persiapan nanti adik-adik kita untuk parkirnya ada di bawah sana. Mohon maaf mau lupa tadi nunjukin ya di bawah sana. Pokoknya selesai tarik kecap, kita keluar, ikuti saja orang-orang yang jalan di depan itu ya, mereka pasti menuju ke parkiran ya. Jadi kita tidak akan dijemput dengan menggunakan bis ke atas ini. Kita cuma di drop aja sih sekarang di sini adik-adik. Nah, yuk persiapan dulu. Ya persiapan ya. Sudah siap semua? Jadi begitu bisnya berhenti, silakan adik-adik bisa langsung turun. Nah, kita berkumpul langsung ya di sebelah kanan sana. Itu teman-temannya bukan? Pukul 4.39 waktu Wita. Jadi kira Garuda Wisnu hari ini masuk. Jadi wah. Anjay terus. Карьер лесника. Потому что все вот эти камни, они прям... Aku ra cetop. Aku tidak omong nih ra cetop, Bos. Wah, ogoh.
Maui kena bastu. Urigu jorok keningan diri. Bastu doasa baru cori. Dikisahkan pada saat para dewata saling bekerja sama dengan para raksasa untuk mengaduk gunung Mandara Giri di tengah samudera Kesirar Dawa mencari air suci kehidupan. Ia tiada lain bernama Tirta Ama berbulu putih yang bernama Kuda Once Serawa. Di sisi lain, kedua istri dari Begawan Kasyapa, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Winata, sedang mengadakan taruhan menebak warna ekor dari kuda Once Serawa. Mengetahui bahwa tebakannya salah, seketika itu Dewi Kadru pun memanggil Kadru Hiporaya akan duwi rasa lawan sira Sutandira. Ulah kudat sakedat haduan dia. Karena aku nak saka, cepatlah engkau mencari keberadaan dari kuda Once Serawa dan segera sembunyikan racun mengenai ekor dari kuda tersebut saat ini juga. Oh, aku lagi itu. Oh, bukan sebelum bilang sedekah. Tugas ibu tadi itu juga. Ini dia. Wasiat ganti gula aku nih. Kang lu mampu kepunya sira kula kedasak. Mereka kediri keraman diri Once Serawa. Awan. Hiporaya. Anjiran akan ganti di kanak puisi. Wariwan dari kanak kipul dia Once Serawa. Sigurnya. Iada age-age lesa poya sira Dewi Kadru. Tumo juga po sira Dewi Winata. Mereka dari keraman nira Once Serawa. Agle. Setibanya mereka berdua menemukan tempat keberadaan dari kuda Once Serawa berdiam.
Betapa terkejutnya hati Dewi Winata melihat ekor dari kuda tersebut. Apa? Kenapa warna ekor kuda Oncis Rawa berwarna hitam? Ini gua aku lihat tubuhnya Arpusira Dewi Kadru. Dewi Winata, apa yang sudah kukatakan? Bahwa warna ekor dari kuda tersebut adalah berwarna hitam, bukan berwarna putih seperti yang kau bilang. Karena kau sudah kalah di dalam pertarungan ini, kau akan menjadikan budak seumur hidupmu. Bunuh dia! Kecurangan dari Dewi Kadru membawa kekalahan pada Dewi Winata, dan kini ia pun dihukum menjadi seorang budak dari Dewi Kadru. Ia terisuk sekertua Sira Dewi Winata. Apa nerimu salah madodo aku lawan Sira Dewi ke? Menangis. General dengan nama Sanggaruda. Ingat, Tuhan dilepaskan di negara sudah direbut kawan kasih apa? Urito kapiru Dewi Winata, Natan aduane, Sanggaruda kang namo tamuli, Surya. Apa dirimu? Untuk pemberontakan, ibu bersedih seperti ini, ibu. Karena aku Garuda. Syukurlah kau sudah lahir ke dunia ini. Cepatlah kau mencari Tirta Amarta untuk sebagai syarat ibu terlepas dari perbudakan ini. Baiklah ibu, jika demikian perkara ibu, aku akan segera mencari keberadaan dari Tirta Amarta tersebut. Setelah Sanggaruda mengetahui apakah siaran terbebas ibunya dari perbudakan tersebut, ia pun memohon pamit kepada ibunya dan akan segera memulai perjalanan yang sangat panjang. Sanggaruda pun mencari Tirta Amarta, terbang tinggi mengkasa dan melampauinya. Dengan kedekati dari lampaui Sila Sanggaruda, makin waneh katin dikatak jorida. Hari keramat dirawan dikit politik bersama. Hari sedang kami tuan dari tukang raksasa mukabihan. Tuan kawan, ia berfilm kaya tukang ini. Marilah kita tinggalkan sejenak perjalanan dari Sanggaruda. Selanjutnya kita akan beranjak ke tempat dihukumnya para arwah yang semasa hidupnya selalu melakukan dosa yang amat besar. Apa tersebut tidak lain? Neraka loka namanya.
jadi ada kawan tuan dalam kubur pada tuan teman. Siapa melihat? Aku pamor wanita dan tuan wanita. Pasukan Cingkara Pala tiada lain adalah Dasar raksasa kupur, raksasa kupur, raksasa kurang pergaulan. And you, who are you today? Yes. Yes, yes. Who are you today? Yes. Yes. Who are you today? No. Yes, no, yes, no. Yes. No. Udah deh. Aku mempunyai tugas untuk kalian. Tugas mengabsen semua rombongan yang ada di sini. Dengan cepat. Oke, jangan sampai salah. Laksanakan. Besti. Ya, Besti. Sini. Hai penonton. Kurang semangat. Ada burung puyuh, Tuan. Burung puyuh. Ya. Masa burung puyuh ini angry bird? Hei! Raksasa bodoh kalian semua! Aku ini bukan burung puyuh, aku ini bukan burung angry bird. Aku ini adalah Sang Garuda. Kedatanganku ke sini tidak lain. Aku ingin mencari yang akan Tirta bertajuan. Katakan dengan jujur, di mana Tirta tersebut berada saat ini juga? Kacang gede. Kalau kamu ingin gede, bukan ini cara kamu. Kalau ini cara kamu, kemudian yang kamu dapatkan. Si Prabowo di kali, ada si kacang gede. Betul. Hah? Sialan kalian semua! Matilah! Kemana dia kabur? Mana dia? Mana dia? Di sana kau rupanya! Mati kau sekarang! Apa? Persetan kalian semua, hei! Raksasa berdua kalian! Mengetahui kedatangan dari Sang Garuda membuat onar di alam neraka. Seketika itu, muncullah penguasa dari alam neraka yang tiada lain bernama Dewa Iyama. Urunya! Yang ini aku dipati dan yang udah beri corona dulu belum ikut-ikut di mana pola bilang sangat gila wirok pariwata layang membakar tubuh dari Sang Garuda. Namun Sang Garuda pun mampu bertahan dan melepas ajian yang dimiliki oleh Dewa Iyama tersebut. Inawi kenyang pariwata dengan Iyama di logo ingat Mona di paku-yaku yang ada wala pati ke depan ilmu. Laku biperika pada pengaku. Uru dia. Oh, perangan yang sangat sengit pun terjadi antara Sang Garuda melawan
mandar-mandar kumoci apa ya si yang ini Wisnu? Wahai engkau Garuda, aku telah mengetahui apa tujuanmu datang ke sini. Sampai-sampai membuat onar di alam neraka loka ini. Aku akan memberikan tirta amarta kepadamu. Tapi dengan temani waktu di mana kami padu. Walau yang itu binaku dan ini ikhana kahat raya. Doa terus ular kalau tidak bersesat dulu. Ular waktu di mana membuat. Kira panjang mana muara itu. Luar. Wow. Ikhana kahat itu. Yuk kembali ke bis menuju check-in hotel. Oke. Nah, jadi nanti adik-adik sesampainya kita di hotel, silakan adik-adik bisa menurunkan semua barang-barangnya. Iya, semua termasuk di iya, bala apa ini kakao apa ini konvoy. Sewangar juga motor. Karena nanti busnya tidak akan parkir di hotel adik-adik. Adik bisa lihat di sebelah kanan atau di kiri setelah buka pintu ini di temboknya itu ya. Adik-adik tinggal memasukkan aja kartu yang di tembok itu. Nah, pokoknya masukkan kartu ke tembok ya, di tempat kuncinya itu ya, tempat kartunya itu ya, untuk menyalakan lampu yang ada di kamar. Nah, dan setelah itu tolong adik-adik jangan langsung menggunakan fasilitas hotel. Nanti begitu masuk silahkan dicek dulu nih adik-adik. Yang pertama yang perlu adik-adik cek adalah spray dan juga sarung bantal. Pastikan spray maupun sarung bantalnya ini tidak ada noda. Apabila terdapat noda, silakan bisa difoto dan nanti dilapor ke resepsionis. Apabila adik-adik tidak melapor ke resepsionis, takutnya pada waktu check out dikira adik-adik yang mengotori, otomatis adik-adik akan dikenakan cas dari hotel. Begitu ya. Terus apabila spray maupun sarung bantal dirasa aman, silakan bisa dicek ketersediaan remote AC maupun remote TV. Jika sekelilingnya adik-adik tidak ada kerusakan dan segala macam. Apabila ada kerusakan, tinggal difoto saja.
ya bisa tunjukkan ke resepsionis ya, pokoknya agar adik-adik aman nih, agar nyaman juga adik-adik bisa menggunakan fasilitas hotel. Nah terus kalau di kamar sudah dirasa aman, silakan adik-adik bisa menuju ke kamar mandi, dicek apakah sekelilingnya itu ada kerusakan, ada kaca yang pecah atau tidak, kerannya juga apakah berfungsi dengan baik, apakah airnya mau keluar atau tidak. Nah silakan nanti bisa dicek dulu ya, pastikan aman deh. Kalau ada kendala langsung aja lapor ke resepsionis. Terus masuk ke toiletnya ya, coba tolong dipencet itu flashnya itu ya, apa kajian ya kak? Biasa dong 12 ya. Si iblis lo, sing lo adik-adik, ada yang tidur nggak ya? Ada. Oke, ini sebentar lagi kita tiba di hotel Grand Mega ya. Ini hotelnya ada di depan. Silakan dipersiapkan untuk barang-barangnya adik-adik. Ingat nanti dibawa turun semua. Dan untuk besok adik-adik antisipasi agar tidak ada kunci yang hilang. Silahkan besok kunci kamar bisa adik-adik titip di resepsionis ya. Ingat ya, besok kunci kamar titip di resepsionis aja. Dan untuk barang-barangnya adik-adik besok tidak usah dibawa semua karena malamnya kan balik lagi ke hotel. Jadi yang dibawa besok yang memang diperlukan saja. Gitu ya, diingat ya adik-adik ya, besok jam 7:30 usahakan sudah siap, maksimal jam 8 kita sudah berangkat dari hotel. Baik, karena kita sudah sampai, saya mengucapkan selamat malam, selamat istirahat.